Bertemu lagi dengan Miss Nova. Kini kita akan mempelajari lanjutan mengenai atom, yaitu notasi atom dan konfigurasi elektron. Apa itu notasi atom dan bagaimana konfigurasi elektron? Ya, kita akan bahas. Silakan lanjut videonya ya. Ya, atom merupakan bagian terkecil penyusun unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Ya, di mana atom ini terdiri dari penyusun-penyusunnya. Penyusun yang pertama yaitu neutron, di mana neutron ini adalah penyusun yang bersifat netral, tidak bermuatan. Kemudian ada proton, yang mana proton adalah muatan positif. Jadi neutron dan proton ini merupakan penyusun dari inti atom. Kemudian ada elektron. Elektron ini adalah penyusun atom yang bermuatan negatif, di mana elektron ini bergerak mengelilingi inti atom atau neutron dengan proton. Jadi penyusun-penyusun atom inilah yang membedakan atom satu dengan yang lainnya. Jadi setiap atom itu berbeda-beda penyusun atomnya. Ada yang terdiri 3 proton, 1 neutron, ada yang lainnya sebagainya. Oke, kita akan berbicara mengenai notasi atom, konfigurasi elektron, dan kita akan bahas satu persatu. Jadi, notasi atom ini dapat kita artikan sebagai aturan dalam penulisan lambang unsur atau atom ya. Contohnya itu kita bisa lihat di sini yang mana ada unsur X, di mana ada yang namanya X ini adalah lambang dari unsur atom. Kemudian itu ada Z gitu ya. Z-nya ini adalah nomor atom, sedangkan nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dan A itu adalah nomor massa yang mana sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Contohnya itu atom hidrogen. Oke, yang mana terdiri dari satu atom hidrogen. Nah, nomor atomnya ada 1 ya yang di bawah. Kemudian nomor masanya adalah 1 juga yang ada di atas itu. Kemudian jumlah protonnya itu kan tadi sama dengan jumlah nomor atom, berarti 1. Berarti jumlah elektron sama dengan proton juga kan tadi 1. Berarti untuk nomor masanya kan rumusnya adalah proton tambah neutron, sehingga neutron sama dengan nomor massa dikurang proton. Nomor massanya tadi adalah 1 dikurang protonnya 1, berarti 1 kurang 1 sama dengan 0, berarti neutronnya adalah 0. Oke, contoh lagi yang kedua adalah atom natrium, di mana 11 Na23 gitu kan. Berarti Z-nya adalah 11, nomor atomnya 11, A-nya nomor massa 23. Protonnya adalah 11 karena sama dengan nomor massa, elektron juga ya 11 karena sama dengan proton. Maka neutronnya berarti A dikurang P atau nomor massa dikurang proton. Nomor massanya 23, protonnya itu 11. Berarti 23 kurang 11 hasilnya adalah 12. Berarti neutronnya adalah 12. Contoh ketiga yaitu besi, di mana besi ini dengan nomor atomnya itu atau Z-nya itu bisa kita lihat di unsurnya itu ya, di unsur Fe-nya itu adalah 26 gitu kan. Terus nomor masanya itu yang di atas ya, ada 56. Kemudian proton sama dengan nomor atomnya 26, begitu juga dengan elektron. Neutronnya berarti nomor massa dikurang dengan proton. Nomor massanya 56, protonnya 26, berarti 56 dikurang 26 hasilnya adalah 30, berarti neutronnya adalah 30. Ingat ya, yang di bawah itu, angka yang di bawah itu mengatakan nomor atom, proton dan elektron, sedangkan yang atas itu adalah nomor massa. Jika dari kalian ada yang bingung nih, nomor angka-angka dari unsur tersebut kita tahu dari mana? Ya, ada yang namanya tabel periodik
unsur. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat berapa nomor atomnya, berapa nomor masanya gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ada dari hidrogen H, dimulai dari hidrogen baru ke He yang di bagian paling kanan ya dianya, kemudian baru ke Li, Be, lanjut lagi ke sebelah kanannya seperti itu. Jadi kita tahu dari sini ya untuk nomor atom dan nomor masanya. Oke, kita sudah berbicara mengenai atom dan penyusun-penyusunnya. Kita akan berbicara mengenai konfigurasi elektron atau susunan elektron pada kulit-kulit atom. Ya, sebelumnya kan kita udah berbicara bahwa di inti atom ada yang namanya proton dan neutron, sedangkan ada elektron yang terus bergerak, di mana elektron bergerak di kulit-kulit atom, yang dimana kulit atom yang pertama disebut kulit atom K, kemudian L, lalu kulit atom yang ketiga disebut adalah M, kemudian kulit atom yang keempat itu adalah N. Jadi setiap kulit atom ini memiliki aturannya tersendiri begitu ya kan. Kalian perhatikan di kulit atom K itu ada 2 elektron yang bergerak. Jadi ada aturannya di sini Miss buat kulitnya ya, kulit dari atomnya tersebut ada yang namanya jumlah 2 elektron yang maksimal terisi gitu. Kemudian di kulit L ada yang namanya 8 elektron. Artinya maksimal 8 elektron yang berada di kulit L untuk bergerak. Kemudian di kulit M di situ maksimalnya adalah 18 elektron. Kemudian di kulit N itu adalah maksimal 32 elektron bergerak mengelilingi inti atom. Ingat ini maksimalnya, kurang dari sini boleh ya. Berarti kurang dari 6 juga boleh di L gitu. Oke. Di konfigurasi elektron ini ada yang namanya syarat-syaratnya. Contohnya ini syarat pertama, mulai kulit ketiga jika jumlah elektron di antara 8 sampai dengan 18 maka yang ditulis itu adalah 8 lalu sisanya begitu. Contohnya itu tadi kan antara 9, contohnya 9 berarti ditulisnya itu adalah 8 lalu sisanya 1 begitu dianya. Kemudian mulai dari kulit keempat jika jumlah elektronnya di antara 18 sampai 32 maka ditulis 18 lalu sisanya. Contohnya itu adalah 20 berarti 18 sisanya 2 begitu. Ya. Jadi kita contohkan di sini 12C6 gitu ya kan. Berarti kalau kita uraikan jadi 24. Kemudian 31 15 itu berarti 285. 2 tambah 8 10 baru tambah 5. Kemudian 19 ya, K-nya 19 berarti 289. Seharusnya begitu kan. Tapi kan tadi udah dibilang kalau antara 8 sampai 18 dibuatnya itu adalah ditulisnya 8 lalu sisanya. Jadi bukan kita buat 9 melainkan kita buatnya itu adalah 28. 9-nya ini kita ganti jadi 2881. Oke, ini pas jumlahnya adalah 19 begitu. Kemudian 23 V gitu ya kan. Berarti kita konfigurasikan jadi 28 13 kalau kita ikuti aturan pembagian. Cuma kan tadi dibilang kalau 13 ini kan berada di antara 8 dan 18. Berarti kita tidak boleh buat dia 13, melainkan kita uraikan dia jadi 2885. Ini hasil kita kalau jumlahkan adalah 23. Kemudian RB 37 kita buat dianya adalah 9. Sisanya kan 9 gitu kan. Ini kan nggak boleh nih gitu kan. Kan 9 lebih dari 8 begitu kan. Jadi caranya gimana? Oke, kita lihat nih di aturannya bagaimana tadi, yaitu jadinya 28 18 81 karena 9 itu kan lebih dari 8 gitu. Kemudian kita buat CE 58 ya. Berarti 2
8, 18. Sisanya itu kan kalau 30 nih. Berarti nggak sampai dia ke 32 gitu. Lihat aturan kedua. Kalau angka berada di antara 18 sampai 32, maka kita buatnya itu 18 lalu sisanya gitu kan. Oke, jadi 32 ini kita ubah jadi 18 lalu sisanya adalah 12 seperti itu. Oke. 12 ini kan lebih dari 8 ya. Berarti bisa kita uraikan lagi yang 12-nya ini nggak bisa jadi 12, tapi kita ganti jadi 8 dan 4. Jadi 58 itu 2, 8, 18, 18, 8, 4. Oke, coba perhatikan sisanya atau angka yang paling terakhir gitu kan. Contohnya 6C ini kan angka terakhirnya 4. Kemudian 15P ini juga angka terakhirnya 5. Jadi angka terakhir inilah yang disebut dengan elektron valensi atau elektron pada kulit terluarnya. Berarti di C ini adalah elektron valensinya 4, 15P ini elektron valensinya 5, kemudian 19K ini elektron valensinya 1, V ini elektron valensinya 5, RB elektron valensinya 1, CE itu adalah elektron valensinya adalah 4. Ini disebut elektron valensi. Oke? Oke, kita sudah bahas semua ya materi kita hari ini dan juga ada contoh soalnya nih. Jadi kalau Miss sudah berikan nanti latihan soal, Miss harap semuanya bisa jawab ya. Oke, kita sudahi pembelajaran hari ini. Bye-bye.